Halo semuanya, hari ini kita akan menyelami sebuah kisah yang, wah, luar biasa. Ini cerita tentang ketahanan, tentang keajaiban yang justru lahir dari sebuah kehilangan. Yuk kita simak bareng-bareng kisah tentang biola dengan dua dawai. Coba deh, bayangin sejenak. Kamu lagi ada di puncak momen terpenting hidupmu. Momen yang udah kamu tunggu-tunggu. Tiba-tiba, semuanya hancur berantakan. Kira-kira apa ya yang bakal kamu lakuin? Nah, pertanyaan inilah yang jadi inti dari pembahasan kita kali ini. Oke, kita mulai ceritanya dari awal ya. Kita mundur sedikit ke sebuah panggung yang megah. Disinilah satu mimpi besar hampir sekali jadi kenyataan. Jadi tokoh utama kita ini seorang violis, pemain biola yang wah keren banget. Dia tunanetra sejak kecil, tapi keterbatasannya itu sama sekali nggak memadamkan semangatnya. Dan malam itu spesial banget. Malam itu adalah kesempatan langka buat dia untuk bisa tampil, untuk berbagi musiknya di depan banyak orang. Ini bukan cuma sekedar pertunjukan biasa loh, seperti yang pernah dia bilang ke ibunya, konser ini tuh ya inilah wujud dari seluruh impiannya. Keinginannya simpel aja sebetulnya, cuma mau menyuguhkan melodi yang paling indah buat penonton. Jadi taruhannya itu benar-benar personal, dalam banget. Dan dia pun mulai bermain. Jari-jarinya itu lincah banget menari di atas dawai, melahirkan harmoni yang indah sekali. Tapi ya, di tengah alunan yang magis itu, sesuatu yang sama sekali nggak terduga terjadi. Sebuah krisis yang mengancam segalanya. Awalnya sebagian penonton udah mulai terhanyut ya. Tapi sebagian lainnya ya gitu deh. Mungkin masih ada yang sibuk sama ponselnya atau ngobrol kecil. Tapi pelan-pelan musiknya itu mulai menyatukan perhatian semua orang di ruangan itu. Dan tepat di saat krusial itu, tiba-tiba treng! Ada suara tajam yang memecah keindahan melodi itu. 2 dari 4 dawai biolanya putus, musiknya berhenti seketika. Seluruh ruangan mendadak sunyi senyap. Semua mata yang tadinya kemana-mana sekarang lurus tertuju ke dia. Mimpinya seolah-olah hancur, lebur dalam keheningan yang rasanya menyesakkan banget. Nah, disinilah momen gentingnya. Keputusan besar harus diambil saat itu juga. Menyerah dan turun panggung atau lanjut dengan apa yang tersisa? Coba kita bayangin bareng-bareng deh betapa susahnya situasi ini. Cuma sisa 2 dawai. Itu artinya setengah dari instrumennya udah nggak bisa dipakai. Buat musisi profesional manapun, ini tuh ya bencana total secara teknis. Tapi, alih-alih pergi dari panggung dengan kepala tertunduk, dia melakukan sesuatu yang nggak ada yang nyangka. Dia berdiri, dengan tenang dia letakkan lagi biolanya di bahunya, ambil nafas dalam-dalam, dan dia memilih untuk lanjut. Dan dari keputusan yang luar biasa berani inilah, lahirlah sesuatu yang magis. Bukan lagi musik yang direncanakan, bukan, tapi sebuah keajaiban yang sama sekali nggak terduga. Coba lihat deh bedanya. Komposisi aslinya mungkin sempurna ya secara teknis. Tapi improvisasi dengan 2 dawai ini justru menciptakan sesuatu yang baru banget. Sesuatu yang jauh lebih kuat, lebih emosional. Musiknya emang kedengeran beda. Tapi justru disitulah letak keajaibannya. Terus dampaknya gimana? Wah, luar biasa. Seluruh penonton yang tadinya mungkin ada yang cuek, sekarang terpaku, diem. Mereka bukan cuma dengerin musik loh, mereka lagi menyaksikan sebuah pertunjukan ketahanan yang benar-benar menggetarkan jiwa. Jadi, apa nih yang bisa kita ambil dari kisah yang keren banget ini? Yuk kita bedah bareng-bareng, gimana cerita ini nyambung banget sama kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini nih poin kuncinya. Si violis ini kehilangan separuh instrumennya kan, separuh senjatanya bisa dibilang. Tapi, dia menolak untuk membiarkan kehilangan itu jadi akhir dari mimpinya. Daripada meratapi apa yang hilang, dia memilih buat mengerahkan semua yang dia punya ke apa yang masih tersisa. Dan sekarang pertanyaannya balik lagi ke kita. Dalam hidup, kita semua pasti pernah atau akan ngalamin yang namanya dawai putus. Entah itu kehilangan, kegagalan, atau rasa kecewa. Pertanyaannya sekarang, kita mau berhenti atau kita mau terus bermain? Kisah ini tuh nggak cuma inspiratif, tapi juga ngasih kita semacam blueprint atau kerangka berpikir yang kuat banget, yang bisa kita pakai. Ada 3 langkah sederhana. Pertama, terima apa yang hilang. Si violis tadi nggak pura-pura biolanya masih utuh kan? Dia terima kenyataan pahit itu. Sama kayak kita harus akui dulu apa yang hilang, jangan disangkal. Kedua, fokus sama apa yang tersisa.
Nah, setelah menerima, dia langsung alihkan seluruh energinya ke dua dawai yang masih ada. Dia nggak nanya, kok bisa begini sih? Tapi dia nanya, oke, sekarang gue bisa ngapain? Ini pergeseran fokus yang penting banget. Dan yang ketiga, ciptakan keajaibanmu sendiri. Dengan dua dawai itu, dia nggak maksa meniru lagu aslinya. Dia bikin sesuatu yang baru, yang unik, yang lahir justru dari keterbatasannya. Dia menciptakan keajaibannya sendiri. Jadi pada akhirnya inilah pesan utamanya. Musik yang paling indah dalam hidup itu terkadang nggak lahir dari kesempurnaan, tapi justru dari keberanian untuk terus bermain dengan apapun yang kita punya. Jadi pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Dawai apa sih yang tersisa di tangan kamu hari ini? Dan musik indah apa yang akan kamu ciptakan dari situ?